soal-soal yang ditanyakan oleh ikhwanuna. Silahkan dibaca soalnya. Soal edisi 14 Desember 2020. Soalan pertama, Assalamualaikum Ustaz Hamid. Semoga Allah mudahkan segala urusan dakwah di dalam saya, sumber dan Allah mudahkan pembangunan masjid Imam Muqbil Al-Walihi dan rumah Ustaz juga. Amin. Para dai yang mengajak umat untuk melaksanakan haul dan kuburan-kuburan para wali, mereka membangun kubah-kubah di kuburan para wali mereka, dan dari dulu Umar orang pertama yang dirikan kubah di Baqi untuk Zainab. Apakah ini sahih? Jazakallahu khairan. Sudah, biar nanti aja soal kedua. Kan sebentar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kelompok Gulatu Sufiyah di saat mereka membuat kubah-kubah di kuburan wali-wali mereka, maka mereka beristidlal dengan athar dari Umar ibn al-Khattab, yang mana ucapan mereka dinukilkan dari ucapan Imam Malik ibn Anas. Disebutkan, berkata Malik, awal man daraba ala qabri Qustatan Umar, daraba ala qabri Zainab binti Jahsh zauji Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang maknanya orang yang pertama kali membangun kubah di atas kuburan adalah Umar. Dia membangun kubah di atas makam Zainab ibnati Jahsh, istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dinukilkan oleh mereka yang beristidlal dengan athar ini dari syarah Sahih Al-Bukhari karya Ibnu Battal. Maka inilah dari subuhat tentang bolehnya membangun kubah-kubah di kuburan para wali. Maka ketahuilah jawabannya, barakallahu fikum, perkara ini adalah perkara yang batil, tidak sahih. Kelompok ahlul bid'ah dari kalangan as-sufiyah menjadikan athar Umar ini sebagai subhat kepada kaum muslimin, dan mereka menjadikannya sebagai pendalilan dan pembenaran untuk melindungi kebid'ahan mereka. Dengan athar ini mereka merasa senang bahwa ternyata Umar radhiyallahu anhu satu pemikiran, satu pemahaman dengan kelompok as-sufiyah, yang mana kelompok as-sufiyah tidaklah ada disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya kecuali di tahun ke-300 Hijriah. Maka Umar ibn al-Khattab hidup sezaman dengan Nabi, yang mana beliau meninggal setelah beberapa tahun dari Nabi, maka belum ada yang namanya as-sufiyah. Maka as-sufiyah mengambil pendapat dari Umar dan beristidlal dengan hadis ini seakan-akan Umar berpendapat dengan kelompok as-sufiyah. Maka pendapat mereka sangatlah salah. Kita jawab dari 3 segi. Segi yang pertama dari pelajaran ilmu hadis, bahwa athar yang dikeluarkan oleh mereka yang dinukilkan dari syarah Imam Al-Bukhari dari Ibnu Battal, athar ini dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad di kitab Tabaqatul Kubra dengan sanadnya, halaman 8, mujallad ke-8 halaman 113 sampai 114. Kita bacakan sanadnya. Haddatsana Fadl ibnu Dukain wa Muhammad ibnu Umar an Abi Ma'syar an Muhammad ibn al-Munkadir qala marra Umar ala hafarin yahfiruna alal hafarin yahfiruna qabr Zainab fi yaumi Saifin faqala law anni darabtu alaihim qustatan fakana awal qustatin daraba ala qabrin. Yang maknanya hadis ini lafadznya, saat Umar melewati kuburan Baqi dan melewati para penggali kuburan Zainab di hari yang sangat panas, maka Umar berkata, jika seandainya saya memasangkan kepada mereka kustot,
maknanya adalah kemah untuk melindungi mereka dari sengatan mentari di saat membuat lubang kuburan untuk Zainab istri Nabi. Maka akhirnya Umar ibn al-Khattab jadilah orang pertama yang membuat kemah di kuburan. Kemah, kustot itu, untuk para pekerja membuat kuburan, menggali kuburan, yang mana di sana sangat panas. Di Madinah sangat panas. Maka sanad ini barakallahu fikum sanad yang dhaif, lemah. Karena para ulama ahli jarhi wa ta'dil telah sepakat mendhaifkan Abu Mi'syar yang namanya adalah Najih ibni Abdurrahman, dan dia juga selain itu terputus sanadnya antara Muhammad ibnu Munkadir dan Umar ibnu Khattab. Maka sanad ini dhaif. Ada dua penyakit. Abu Mi'syar, Najih ibnu Abdurrahman dhaif, dan terputus Muhammad ibnu Munkadir tidak pernah bertemu dengan Umar. Maka dhaif dari jalan ini. Jika mereka mengatakan tenang dulu, jangan terlalu galak, masih ada jalan yang lain katanya. Akhbarana Muhammad ibnu Umar haddatsana Musa ibnu Muhammad ibnu Ibrahim ibnu al-Harith, dari bapaknya Muhammad ibnu Ibrahim ibnu al-Harith, amara Umar biqistat fadaraba bil baqi ala qabriha li siddatil har yauma idin fakana awal qistat duriba ala qabrin bil baqi. Bahwa Umar ibn al-Khattab memerintahkan kepada kaum muslimin untuk membuat kemah bagi orang yang membuat kuburan Zainab di Baqi di Madinah, kuburan Madinah, kuburan para sahabat, agar melindungi para pekerja dari sengatan matahari. Maka Umarlah orang pertama yang membuatkan kemah di kuburan. Maka sanad ini pun lebih parah dari yang pertama, karena Muhammad ibnu Umar, gurunya dari Ibnu Sa'ad, dia adalah Al-Waqidi. Maka Muhammad ibnu Umar Al-Waqidi matrukul hadis, hadisnya dibuang. Maka dari segi hadis, dari dua jalan yang kami sebutkan tadi, hadis ini hadis yang dhaif. Datang pertama diriwayatkan oleh Abi Mi'syar, yang mana dia itu adalah Najih ibn Abdurrahman, dhaif, dan terputus sanadnya karena Muhammad ibn Munkadir tidak mendengar dari Umar. Kemudian ada jalan yang kedua, lebih parah keadaannya, di mana Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Muhammad ibnu Umar Al-Waqidi, dan Muhammad ibnu Umar Al-Waqidi matruk, ditinggal hadisnya, dhaifun jiddan. Ini jawaban kita terhadap mereka dari segi ilmu hadis, bahwa athar Umar athar yang dhaif. Dan pembahasan yang kedua dari segi makna, kita ambillah bahwa athar ini sahih sesuai ala mereka, sahih, yalah sahih, nggak apa-apa. Namun setelah sahih dan kembali kepada makna dari lughatil Arabiyah, tidak ada wajah pendalilan pada pembuatan kubah untuk kuburan, karena lafaz athar yang ada pada saat meninggal Zainab di musim yang panas, para penggali kubur untuk Zainab istri Nabi ini di kuburan Baqi merasa kepanasan, dan Umar ibn al-Khattab mengetahui keadaan ini, memerintahkan untuk memasang qistat. Dan makna qistat adalah kemah, yang tujuannya agar penggali dan pekerja di kuburan Baqi tidak kepanasan. Maka ini makna dari qistat. Maka di sini apakah ada wajah pendalilan membuat kubah? Tidak. Karena apa? Karena makna qistat adalah kemah untuk para penggali agar tidak kepanasan, karena di kuburan itu tidak ada pohon-pohon dan tidak ada tempat perlindungan, maka kepanasan dibuatkan kemah. Dan perkara yang ketiga, mereka orang-orang yang beristidlal dengan athar ini tidak tanggung-tanggung memalsukan makna. Karena di dalam hadis disebutkan darabal qistat,
diartikan di dalam bahasa Indonesia dari penterjemah-penterjemah disebutkan darabal qistat adalah membentangkan kemah, ini harusnya. Namun banyak dari mereka menerjemahkannya dengan membuat kubah di kuburan Zainab. Maka akhirnya orang-orang yang kebanyakan awam membaca asar-asar ini bahwa Umar orang pertama yang membuat kubah di kuburan Zainab. Salah paham apa tidak? Ini namanya gagal paham. Maka kelompok ahlul bid'ah tidak sungkan untuk membohongi umat kaum muslimin bahwa Umar membuat kubah di atas kuburan Zainab. Padahal kisah yang tertulis dengan bahasa Arab adalah Umar darabal qistat, maknanya membentangkan kemah untuk para penggali kuburan, hanya sekedar terpal kemudian dibentangkan, sudah. Itu bukan maknanya kubah. Maka dijadikanlah atsar ini jika sahih sebagai syubhat ahlul bid'ah. Maka kesimpulannya, pendalilan mereka sangat lemah dan rapuh, seperti lebih lemahnya dari rumah laba-laba, yang mana Allah telah memberikan kiasan di dalam ayat Al-Quran, wa inna auhanal buyut labaitul ankabut law kana ya'lamun. Di dalam surat Al-Ankabut telah berfirman bahwa sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahuinya. Dan di sini keadaan kelompok as-sufiyah yang mengajak manusia untuk bertabarruk, ngalap barokah kepada kuburan-kuburan para wali, kalau hanya kuburannya tidak ditinggikan, hanya begitu saja, maka akan hilang. Sehingga dibuatlah kuburan para wali itu dengan dimegahkan, sehingga mereka membangun kubah-kubah. Maka di atsar ini mereka mengambil pendalilan katanya yang bukan dijadikan dalil. Terbantah dari pendalilannya yang dhaif. Yang kedua, tidak ada wajah pendalilan karena makna darabal qistat adalah membuat kemah, bukan membuat kubah di atas kuburan Zainab. Dan dengan itu juga asal dari hukum membuat kubah di atas kuburan telah datang haram dari ucapan Nabi. Maka jika datang ucapan Nabi haram, kemudian jika sahih juga dari Umar, maka tidak pantas mengadukan asar Umar tadi. Jika sahih dan maknanya sahih, membuat kubah tidak boleh untuk dibenturkan dengan ucapan Nabi. Maka telah datang di dalam hadis, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassisal kubur wa an yaquda alaihi wa an yubna alaihi. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk mengapur kuburan dan duduk di atas kuburan, wa an yubna alaihi, dan juga dilarang seseorang muslim untuk membangun kuburan di atasnya dengan kubah-kubah dan sebagainya. Maka hadis ini hadis yang sahih, telah datang dari Jabir ibni Abdullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka kesimpulannya dari Jabir, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal kubur, dan makna yujassasal kubur adalah mengapur kubur agar berwarna menjadi bagus, dan dilarang untuk duduk di atasnya, dan dilarang membangun di atas kuburan dengan kubah-kubah ataupun apa saja. Maka inilah hukum, rule, undang-undang dalam membangun kubah di atas kuburan. Asalnya haram dari hadis ucapan Nabi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Maka tidak bisa diruntuhkan dengan syubhat yang syubhatnya juga murahan,
athar Umar, bukan ucapan Nabi. Dan yang kedua, athar Umarnya selain dhaif. Dan yang ketiga, salah paham dan gagal paham. Makna darabal qistat adalah membuat kemah, bukan membuat dari kubah. Maka kesimpulannya, barakallahu fikum, setiap kuburan tidak boleh untuk dibangun di atasnya sesuai hadis Jabir di riwayat Muslim. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bahwa ausani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala tada suratan ila tamastaha wala tada timsalan ila qata'taha wala qabran ila sawaitaha ila qabran musrifan ila sawaitaha. Maka Nabi telah mewasiatkan kepadaku, kata Ali, 3 perkara. Tidaklah meninggalkan gambar-gambar bernyawa kecuali dihapus, dan tidaklah meninggalkan patung-patung yang bernyawa maka kepalanya dipatahkan, dan tidaklah ada kuburan yang ditinggikan, dijadikan kubah dan sebagainya untuk diratakan. Maknanya bukan diratakan semua, tetapi diberikan tanda bahwa itu kuburan misalnya, tapi dihancurkan kubah yang ada di atasnya. Maka dari 2 pendalilan ini menjadi pendalilan bahwa asal dari permasalahan pembangunan dari kuburan dibangun seakan-akan seperti kamar tidur, seperti sekarang kita lihat di kuburan-kuburan wali, dibuat kamar khusus seperti kamar tidur, ada tirai-tirai dan ada bunga-bunga dan foto dari syekhnya yang meninggal, yang besar. Maka ini mengajak kepada manusia untuk melaksanakan sholat kepada wali tersebut dan berdoa kepada wali tersebut. Maka ini adalah perkara yang haram. Maka ini yang bisa kita jawab dari soal yang pertama.